Kita akan terus memuji nama Tuhan dan mengangkat tiap doa-doa kita. Kami datang padamu Tuhan dan berharap kepadamu. Ya Tuhan, ku dengar suara-Mu di kalbu. Terimalah darah Kalvari, penghapus dosamu. Ku hina dan lemah, namun ku tak gentar. Tuhanku Maha Kuasa, membasuh yang cemar. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Suara-Mu ku dengar, penuhkan kasih-Mu di dunia dan di surga pun, tetaplah dalamku. Terpuji darahnya, terpuji penebus, terpuji anugerah Tuhan, karunia Kristus. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menyapa Anda di dalam Rehat, Renungan Hati Sehat, yang dipersembahkan oleh Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara, Yogyakarta. Dimanapun Anda berada, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau menolong kami hari demi hari untuk mengenal-Mu. Dan saat ini kami mau membuka hati kami, pikiran kami, supaya Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudara, firman yang akan kita renungkan bersama kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Fokus dari apa yang akan kita bahas hari ini ada di dalam ayat 4 dan 5. Ayat 4 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku."
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perikop ini menggambarkan mengenai Yesus sebagai pokok anggur. Dan di zaman perjanjian lama, perumpamaan ini tidaklah asing karena di zaman itu pokok anggur melambangkan umat Israel atau umat Allah. Nah, jika kita melihat ayat keempat dan kelima dan kemudian kita melihat ke bawah di dalam ayat yang ketujuh, dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, jika kita membandingkan ayat yang ketujuh dengan ayat yang keempat, membandingkan dan kemudian menghubungkannya, maka kita bisa melihat bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu berbicara mengenai bagaimana kita tinggal di dalam firman Tuhan dan bagaimana firman itu tinggal di dalam kehidupan kita. Apa artinya firman itu tinggal dalam diri kita? Artinya adalah bahwa kita sungguh-sungguh menjadikan firman itu sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita pikirkan, kita lakukan, dan kita hidupi. Artinya adalah Yesus menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita. Hidup kita terkoneksi, melekat kepada Dia. Dan hal itu membicara mengenai relasi. Bagaimana kita memiliki relasi dengan pokok anggur itu. Sesuatu yang mungkin menjadi proses di dalam kehidupan kita dan bahkan proses seumur hidup. Bagaimana hari demi hari kita hidup di dalam firman dan kita memilih untuk melakukan apa yang benar sesuai firman itu. Apa yang Kristus katakan, apa yang Kristus inginkan, apa yang Kristus lakukan, itulah yang menjadi dasar dari seluruh kehidupan kita. Tidaklah mudah. Contoh sederhana, ketika Yesus berkata, ampunilah. Mudahkah itu buat kita? Tetapi karena kita adalah pribadi yang mau melekat dan hidup di dalam Dia, maka seharusnya apa yang menjadi firman itu, itulah yang kita lakukan. Bagaimana supaya firman itu tinggal dalam kehidupan kita? Tak cukup hanya membaca dan merenungkannya, tetapi kita pun harus melakukannya. Di dalam Mazmur pasal 1, kita membaca bahwa jalan hidup orang benar, ya, dia menyukai Taurat Tuhan. Bahkan dia merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Nah, mungkin kita berpikir, kalau seseorang merenungkan firman siang dan malam, apakah tidak ada sesuatu hal yang lain yang dia kerjakan? Apakah yang dia kerjakan hanya merenungkan firman saja? Nah, ada penafsir yang mengatakan bahwa orang yang merenungkan siang dan malam itu seperti orang yang khawatir karena ketika dia berhutang, ya. Jadi ketika dia bangun tidur, yang dia pikirkan adalah hutangnya. Ketika dia mau tidur, yang dia pikirkan adalah hutangnya. Bahkan ada orang-orang yang berhutang dan nggak bisa tidur sama sekali. Nah, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu seperti orang yang khawatir karena berhutang itu. Tetapi secara kontras dikatakan, kalau orang yang khawatir karena hutang, dia tidak menghasilkan apa-apa dari kekhawatirannya. Tetapi Mazmur 1 berkata, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Merenungkan firman Tuhan berarti bahwa firman itu menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, keputusan-keputusan hidup kita selalu didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita mengenal Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita hidup sesuai kehendak-Nya. Dan semakin kita hidup sesuai kehendak-Nya, maka semakin tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita itu semakin tercapai. Pilihlah untuk hidup melekat kepada Tuhan, yang artinya kita tinggal di dalam firman-Nya hari demi hari. Pilihlah untuk menjadi pribadi yang semakin serupa Tuhan, supaya kita berbuah banyak
semakin kita tinggal di dalam firman-Nya, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka hidup kita akan semakin dikuatkan dan diperkaya. Kita tidak akan mudah khawatir, kita tidak akan mudah menyerah, kita tidak akan mudah merasa takut. Sebab firman-Nya itu yang menjamin kehidupan kita. Kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup melekat di dalam Dia. Semakin hari, semakin bertumbuh, semakin hari, makin melekat. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa, kiranya firman-Mu mengubah hidup kami. Kami tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kami yakin bahwa firman-Mu bisa mengubah kami. Dan ketika firman-Mu mengubah kami, maka orang lain akan melihat firman itu hidup di dalam diri kami. Dan mereka akan diubahkan, bukan diubah oleh hidup kami, tetapi diubah oleh firman yang mereka lihat hidup di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong kami hari demi hari untuk senantiasa kuat dan hidup di dalam firman-Mu dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.